Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, kita kumpul, gak ada yang lain melainkan melaksanakan amalan-amalan yang mulia. Mudah-mudahan dengan semua terkumpul kemuliaan ini, Allah jadikan kita, Allah pantaskan kita kelak kumpul bersama Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kiram, para tamu, para tuan guru, wabil khusus guru kita yang mulia, khadimul majlis Al-Kafiyah, Fadilatul Habib Al-Habib Hasan bin Abdurrahman bin Hasim Al-Kaf serta keluarga beliau. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabul hajat dunia dan akhiratnya, dijadikan keluarganya, putra-putrinya saleh dan salehah, dan selalu dimenangkan perjuangannya, dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih bisa istiqomah, ya, masih bisa diringankan kaki kita untuk kumpul di tempat yang baik. Ya, mudah-mudahan ini tanda kita dijadikan Allah sebagai orang-orang yang baik. Karena gak mungkin Allah pengen jadikan hamba itu baik, pasti Allah tempatkan dia di tempat-tempat kumpulan-kumpulan orang-orang yang baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur, ya, di sekeliling kita, di dekat kita masih ada majlis-majlis yang menghubungkan kita dengan Nabi kita Muhammad. Apalagi dengan tadi luar biasa, ya, Mahalul Qiyam yang begitu indah, semua merasakan ketenangan, betul Pak? Iya, merasakan kesyahduan, kenyamanan, ya, gak ada yang lain. Ya, insya Allah itu tanda Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ya, Habib Ali bin Muhammad Habsi, ya, al-muallif pengarang Situdur, beliau bilang, ya, orang yang baca maulid ini, beliau bilang apa? Tashwiqan lisami'in, ya, min khawasil mu'minin. Orang yang baca maulid itu dia akan taswik, akan ada kerinduan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bagi siapa? Lisami'in, bagi yang dengar tidak usah khawatir, kebagian juga. Kebagian apa? Kebagian keberkahan daripada nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lanjutannya, karena yang beginian, yang demen maulidan, demen salawat, ini kata beliau min khawasil mu'minin. Ini adalah golongan orang-orang mukmin yang khusus. Karena nggak semua orang beriman juga ada. Dia hafal Quran, ada dia sholatnya rajin, tapi kagak doyan maulidan, ada apa kagak? Ada. Alhamdulillah, Allah masih pilih kita bersama guru kita di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, makanya bareng-bareng, ya, kita lihat coba kanan kiri kita yang tadinya biasanya rutinan hadir malam Jumat, ya, satu demi satu udah pulang ke rahmatullah, ya, udah mendahului kita, ya, tinggal nanti juga sama, ya, gak lama lagi, ya, makanya itu bakal terjadi. Karena kenapa? Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertanyaan siapa duluan ini? Mudah-mudahan panjang umur semua di sini semua, amin. Iya, tapi apa? Ini bakal dikenang, ya, ini perkumpulan kayak begini nih yang bakal menjadi sebab orang itu bahagia nanti di alam kuburnya. Ya, kumpulan yang kayak begini yang menjadi obat dia, penerang dia, cahaya dia dalam kuburnya. Insya
Insya Allah, apalagi di malam-malam yang mulia, malam Jumat. Ini banyak nih malam yang lagi ngapain, yang lagi macam-macam. Tapi Allah gila. Makanya ini lagi di bulan yang mulia. Bulan apa? Syahrul Muharram. Ya, 4 bulan yang mulia. Ya apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya Nisa, yaitu bulan Rajab. Ini bulan yang diagukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak panjang kalam, gak panjang lebar. Ini kita di sini pengen apa? Satu, pengen mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen dapat curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi bilang, Nabi bersabda, kalau orang pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya senang, dunia dan akhirat, resepnya 3. Apa resepnya berapa? 3, nggak ada yang lain ya. Ini Nabi nyatakan 3 resepnya bagi orang yang kata Nabi pengen dia bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Apa kata Nabi? Kalau Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kira-kira kalau ditanya hidup cari apa? Pengen bahagia dunia akhirat, pengen berkah dunia akhirat. Iya, makanya tuh apa kata mutiaranya orang Sunda apa? Waluya. Apa waluya? Waktu na perlu ayah. Benar-benar Pak. Waluya waktu na perlu ayah. Kan enak begitu ya Pak ya. Pengen apa? Pengen kita pengen pergi haji, pengen umroh, rezekinya ayah. Ya, anaknya pengen mondok, pengen ke sekolah, pengen pesantren, ayah. Benar nggak Pak? Iya, itu udah paling nikmat tuh. Waktu na perlu ayah, berarti dia insya Allah hidupnya berkah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya, Nabi bilang 3. Nih jadi kita bawa pulang jadi ilmu yang bermanfaat. Apa? Ittaqillah, takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Anak muda nih biasanya nih, iya nggak? Iya. Penyakitnya cuma satu, setan gepeng. Setan gepeng namanya nih, ya nggak? Iya, ini kan setan gepeng ya. Pojok, ya nggak, di rumahnya ngerem, kagak keluar. Kalau dilapar doang keluar. Sama kuotanya habis, baru keluar, ya nggak? Makanya gitu, di rumahnya pada susah-susah banget. Ada kayak begitu di sini? Nggak, di sini soleh semua, amin. Iya, ini kan penyakit kita kadang-kadang ya. Makanya ittaqillah haitsu ma kunta. Kalau di luar takwa biasa. Banyak orang takwa biasa. Tapi karena Nabi apa? Haitsu ma kunta, dimanapun berada takwa. Apa itu takwa? Berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini gak gampang. Makanya Imam Syafi'i bilang 3 hal yang paling berat. Amalan itu 3. Ya, salah satunya apa? Orang yang bertakwa dalam kesendiriannya. Itu salah satu yang paling berat kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, makanya gak gampang ya. Kalau dalam kesendiriannya dia masih ingat gak sama Allah. Kadang-kadang kalau kita di mana tempat kita lihat ada CCTV apa kagak? Itu kalau ada CCTV kita mau ngelakuin sesuatu dipantau dan kita lupa CCTV Allah jauh lebih indah, jauh lebih tepat, jauh lebih merekam daripada kehidupan kita. Ini paling penting ya. Dan ambil kabar, kagak ada yang bikin orang itu dunia dan akhirat dia bahagia melainkan penyebabnya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang bikin kita sumpah, yang bikin kita doanya lama dikabul, gelisah hatinya, galau hatinya, apa? Melainkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kumpul di sini yang ada apa? Tenang. Emang kepikiran itu utang? Kagak. Pulang di sini baru kepikiran lah. Lagi yang penting mah tenang dulu Pak. Benar apa enggak? Benar, ya enggak? Kenapa? Inilah buah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disalah, nyanyinya kita kayak gini bukan kayak yang lain. Ya, makanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus beliau bilang, salah satu ibadah kayak gini baca qasidah diiringi dengan tabuhan, ya tabuhan hadroh. Ya, ini jadi apa? Jadi menghadirkan hati kita, mengingat kita dekat kepada Allah dan juga dekat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kadang-kadang kalau silaturahmi ke para bayi itu apa? Kadang-kadang dianjurkan apa? Qasidah. Ya, baca qasidah. Buat apa? Itu. Insyaallah inda dzikri sholih tanzilur rahmah. Ya, ketika kita membacakan daripada orang-orang yang soleh, bacaan orang soleh, turun rahmatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita kadang-kadang emang nggak bisa, daripada namanya manusia nggak luput daripada kesalahan. Ada kalanya lagi gaspol mulu ibadah, benar nggak? Wah, lagi gacor untuk ke masjid, sekalinya kagak sebulan kagak kelihatan. Ya enggak? Wah, lagi semangat, ya lagi hilang di majelis. Ya, ada nggak yang begitu? Ada, ya enggak? Tapi dia bilang, ya ketika kita al-iman yazid wa yanqus, naik turun, apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanatan, iringin. Ya, ini manusia kita, ya kita akuin kullu bani Adam khoto, setiap manusia pasti ngelakuin kesalahan. Wa khairu khoto'iha at-taubah. Ya, sebaik-baiknya kesalahan adalah taubat. Makanya Nabi bilang, kalau kita salah, iringin kesalahan kita dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Ini kita dari pagi, siang, sore ngelakuin dosa apa kagak? Dosa. Ngelakuin kekurangan enggak? Lakuin. Mata kita maksiat, benar. Ucapan kita kadang-kadang maksiat. Alhamdulillah kita kumpul di sini, baca sholawat, mandang cucunya Nabi, kumpul, insya Allah pulang dari sini Allah hapuskan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bukan kata kita, ada keterangannya. Ya, sampai singkatnya itu kata Nabi, ya Allah, tapi ada di suatu majelis tersebut nilainya dia niatnya kagak ikhlas, dia kepaksa. Gimana ya Allah? Itu juga diampunin. Humul gaum, kata Allah, humul gaum, la yashkobihim jadi suhu. Mereka tuh kalau udah kumpul ngaji, kalau udah kumpul zikir, kalau udah kumpul sholawat, mau niatnya benar kagak benar, tetap dapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap di akhirat gak bakal dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kumpul bersama orang soleh, maka ikut akan rombongannya orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguh perbuatan baik akan menghapus daripada kejelekan daripada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Berarti yang kedua apa? Iringin keburukan kita, dosa kita dengan buru-buru ngelakuin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda kadang-kadang nih, ya enggak, bangun kesiangan subuhnya, contoh, ya enggak, bangun jam 8, ya enggak, jam 8 yang dicari rokok sama kopi udah. Iya, kontrak cekrik nyender langsung. Cukup kopi yang pahit, hidup jangan. Iya, subuh dulu kodok. Benar apa enggak? Iya, udah mau gitu. Ya Pak, kodok dulu. Kenapa? Buru-buru. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu ajal kita kapan. Betul. Iya, buru-buru. Iya, dari apa? Iringin kejelekan kita. Kalau lewat apa daripada luput kewajiban kita, buru-buru kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Tamhuha, biar dihapus dosa kita, insya Allah. Yang ketiga apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Pergaulilah manusia. Kadang-kadang ibadahnya bagus, ibadahnya luar biasa, cuman jangan lupa kita sosial penting, akhlak penting. Makanya kata Nabi yang ketiga apa? Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan kita nggak mungkin bisa berakhlakul karimah kalau nggak paham ilmunya. Kalau nggak kumpul di majelis ilmu, disitulah kita bakal diajarkan akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang di situ mencerminkan akhlak-akhlaknya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat aja guru-guru kita gimana kalau bertemunya, gaya makannya, gaya minumnya, gaya jalannya, semua ada daripada akhlak-akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 3 resep ini bisa kita amalin, insya Allah. Yang pertama apa tadi? Bertakwa dimanapun kita berada, insya Allah. Yang kedua apa? Iringin kesalahan kita, dosa kita dengan perbuatan baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Pentingnya peranan akhlak kepada kita, biar kita berakhlak kepada orang lain, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, Allah ampuni dosa kita semuanya. Pulang dari sini yang punya hajat kabul hajatnya, pulang dari sini yang punya utang lunas utangnya, pulang dari sini yang belum pergi haji umrah bisa pergi haji dan umrah. Pulang dari sini kita pengen anak-anak yang soleh-soleha, sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan majlis ini al-kafiyah, majlis yang istiqomah ila yaumil qiyamah, majlis yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Semua orang yang khidmah di majlis ini, yang hadir majlis ini,
kelak akan kumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Muhammad sudah menyampaikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan nasihat yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan pembacaan yaitu doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kita minta bacakan suratul Fatihah untuk Pak Ustaz Jaswadi yang baru beres operasi mata dan juga kepada saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Juga terkhusus kita bacakan suratul Fatihah buat Pak Suhaimi yang kemarin kehilangan motor yang mudah-mudahan diganti sama Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tamu dari UMT. Mana anak-anak UMT? Sini bro. Wah, berapa orang? 3 ya? 3 orang. Nah, beliau ini lagi KKN. Apa sih namanya KKN ya? Kuliah kerja nyata. Kuliah? Oh, bukan kuliah kerja makan, bukan? Sekali ya. Nah, ini dari UMT. Dan saat ini dari KKN di perumahan kita. Ya, berapa lama? Ada yang mau disampaikan? Cukup. Oh ya udah ya, yang penting ini mengetahui aja ya, apapun program nanti yang mereka inginkan mudah-mudahan bisa disupport dengan masyarakat ya. Ya begitu bareng-bareng. Insyaallah tinggalnya di mana? Oh di RT 6. Oh berarti wilayahnya Padang. Oh iya. Kawasannya Pak RT Nur ya, udah aman kalau ada. Tenang aja ya. Begitu ya. Mudah-mudahan untuk semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang sudah malam ya, maka keburinya diturunkan sambil baca qasidah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bantuin